begini, kalau teror fisik, ancaman fisik, itu terjadi kepada semua pimpinan KPK. Kepada Anda? Saya juga. Dan bagi kita, teror itu setiap hari, Mas Rizky. Setiap pagi. Oleh karena itu, kita mengistilahkan teror kalau di KPK itu seperti sarapan pagi. Oh. Kenapa seperti sarapan pagi? Karena setiap hari itu teror. Jadi kayak orang sarapan aja tiap pagi. Pasti kan? ada ya? Iya, jadi pasti ada. Jadi, karena saking seringnya, itu menjadi imun bagi kita. Sudah kita tidak pedulikan lagi sebenarnya. Yang paling diingat teror seperti apa selama menjabat ketua KPK waktu itu? Macam-macam. Saya baru pertama kali dilantik saja, Mas Rizky. Tiba-tiba saya masuk di ruangan saya. 3 jam kemudian datang beberapa orang jaksa penyidik ke ruangan saya. Apa yang dia katakan? Dia memperlihatkan saya HP-nya. Dia bilang, dia panggil kakak ke saya ya. Kak Abraham, ini ada ancaman ke dia ya. Tolong sampaikan kau punya ketua Abraham Samad. Jangan coba-coba bongkar kasus-kasus besar. Dan kasus-kasus lainnya, kalau dia coba-coba macam-macam, dia akan kita habisi nyawanya dan seluruh keluarganya. Itu jaksa. Itu pertama, 3 jam setelah itu. 3 jam setelah pelantikan, saya memasuki ruangan saya. Dan tidak takut saat itu? Saya anggap itu hal yang biasa saja, karena dulu waktu saya di Makassar, sebelum jadi pimpinan KPK, juga saya sudah menghadapi ancaman gitu. Ya. Pernah rumah saya itu ya, dilemparin masuk binatang. Binatang yang sudah disembelih, jadi berdarah gitu, mau putus lehernya, dikirim ke rumah. Iya, dikirim ke rumah saya. Darahnya itu di halaman saya. Kemudian ada kertas yang tulisan dari Dalat tentang ancaman. Itu pembantu saya yang ngambil pada saat membersihkan, terus diserahkan ke saya. Saya lihat, tapi saya biasa-biasa saja. Tapi pada saat itu anak saya yang pertama, yang sekarang sudah mulai kuliah, pada saat itu masih kecil, dia kan udah tahu membaca tuh. Dia tanya mamanya, saya kan dengar tuh, "Mah, siapa yang mau bunuh papa? Kok kenapa sih orang itu mau bunuh papa? Papa kan orang baik." Begitu tuh kata-kata anak saya gitu. Jadi ancaman-ancaman teror itu sudah muncul. Tapi jangan-jangan dulu waktu masih muda memang suka tawuran katanya, saya dapat bocoran ya. Bukan. Jadi, enggak. Suka berantem ya? Enggak, bukan tawuran lah. Tawuran itu konotasinya jelek ya. Jadi apa dong? Dulu di Makassar, anak laki-laki itu identik dengan dengan kelaki-lakiannya. Jadi belum bisa disebutkan dia sebagai seorang laki-laki kalau nggak berantem, kalau dia tidak pernah mengalami perkelahian. Abraham Samad tuh ya itu. Ini di Makassar. Tapi sekali lagi, ini bagi pemirsa, ini jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Gitu. Jadi tapi memang berantem karena punya ilmu bela diri. Ya, saya ikut ilmu bela diri ya. Apa? Tinju? Tinju. Iya. Bisa tinju? Bisa. Pernah mengalami luka nggak? Sobek atau? Pernah, Mas Rizky ini. Yeah. Ini sobek ya, kulit pisau saya. Lihat. Ini. Waduh. Pecah kan? Iya. Coba. Ini ya. Ya. Terus ini hidung saya nih. Ini. Coba ya. Pukul. Nah, tulangnya kan. Wah. Itu kan bunyi kan? Iya. Itu patah itu. Harusnya itu dipukul siapa masih ingat? Ya, lawan kan gitu ya. Oke. Gitu. Kalau memang kita bicara tinju, saya juga mau ngajak tinju. Saya udah siapkan di sini, ada glove di sini. Ajarkan saya bertinju, kemudian kita bertinju. Ini, pegang. Ya. Sahabat, kita tinju ya. Ya. Kita ke sini. Gimana? Ya, pukulan-pukulannya, jenis pukulannya. Kalau begini, strike. Gitu kan? Strike ya? Ya. Oke. Strike. Kalau saya gini-giniin itu namanya jab. Oke. Ya. Apa lagi? Terus kalau saya misalnya hantam Anda begini, ini namanya hook. Itu hook. Ya. Oke. Kalau misalnya saya gini, ini namanya uppercut. Oke, kita contohkan di sini kalau gitu. Terus misalnya gini. Apa lagi? Kita kan harus menahan pukulan itu ya. Harus menghindar dari pukulan. Ini namanya double cover.